Kok ada bilang Mesias? Mesias itu bahasa Ibraninya. Mesias artinya yang diurapi. Jadi hari ini kita mau panggil apa saja. Dia omnipresent, dia sudah hadir. Panggil saja Bu kalau engkau sakit. Oh Allah Jehovah Rafa, engkau menyembuhkan aku. Itulah kekuatan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Kita harus mengerti. Dasar-dasar kekristenan kita itu. Jangan lupa. Kita terlalu banyak bercerita tentang berkat. Kita terlalu banyak bercerita anointing. Kita terlalu banyak sampai kita lupa yang hal-hal yang kecil. Tapi hari ini Tuhan bilang supaya engkau menjadi kuat. Akar kekristenanmu harus dalam dengan Tuhan. Kau harus mengerti siapa Allahmu. Dia pencipta langit dan bumi. Dan dia maha hadir. Hadir di setiap hidup kita. 24 jam. Waktu kita ujian di kampus. Jangan bilang Tuhan aku tinggalkan kau di rumah kosku. Dia ada bersama dengan kau. Ingatkan firman itu. Dia memberikan hikmat kepintaran kepada kita. 7 kali lebih pintar daripada orang pintar bahkan ahli jumping. Kau tinggal bilang Tuhan urapi aku dan kau bisa menjawabnya. Yang pertama kita percaya dia iman. Kita mau percaya juga bahwa dia adalah Tuhan. Saya mau ajak kita baca 1 Korintus 12. Judul khotbah hari ini dan khotbahnya tidak sampai selesai. Bersambung minggu depan. Karena akar kekristenan ini kita harus dalam. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan lewat teman saya Ibu Hana. Waktu dia bertobat namanya berubah Hana. Amin. Hana itu siapa? Mamanya Samuel kan? Hana ini wanita yang luar biasa. Kita akan dengar kesaksiannya sebentar sedikit lagi. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, kita baca dulu bersama. Nanti minggu depan ingat ya di ibadah 1 belum selesai. Kalau Tuhan tuh enak, cari khotbahnya lewat apa? Pewahyuan. 1, 2 ya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan kepada dia. Karena ada Roh Allah tadilah ya Roh Allah yang diberikan di dalam batin kita ini. Waktu roh Tuhan naik ke sorga dia bilang apa? Ku berikan engkau seorang penolong yaitu Roh Kudus. Yang dia taruhkan di dalam batin ini. Jadi kalau orang yang bilang terkutuklah Yesus berarti dia bukan anak Allah. Kita bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Karena Roh Allah yang berkata-kata di dalam hidup kita. Karena selain oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita menjadi anak Allah. Kita bisa bilang ya Yesus adalah Tuhan. Karena roh itu yang bekerja di dalam. Yaitu roh Tuhan sendiri. Cek aja. Kalau kita enggak di dalam roh Tuhan. Berarti kita di dalam roh bolis. Kan gitu ya kan. Jadi hanya karena tuntunan roh itu, makanya kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kita ini gak bisa. Yang kedua, sedikit lagi 2 menit. Yang kedua, tandanya yang pertama tadi kita bisa memanggil dia Tuhan. Karena dia sendiri yang berkata-kata atas kita. Pandangan manusia
Kalau diselamatkan itu percaya Yesus, benar. Tapi pandangan Tuhan engkau diselamatkan, bertobat, percaya Yesus, dan engkau harus dilahirkan kembali. Yang kedua tanda lahirnya, bertobat dan beri dirimu dibaptis. Yang tadi pertama kita mengucapkan Yesus, itu adalah Tuhan karena dorongan Roh Kudus. Yang kedua kita harus percaya. Tuhan bilang di ayatnya, kita buka satu lagi. Ini waktunya memang habis. Merimain aja habis waktu ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang pertama tadi kita menjadi orang Kristen yang sejati. Karena roh yang diam di dalam batinmu yang memberikan. Ya, dia adalah Tuhanku. Yang kedua, kita harus sadar Bapak Ibu. Kalau kita dipilih Tuhan. Amin. 7 kami bersaudara. Hanya beberapa orang kami yang dipilih. Yang dipanggil. Tapi hanya 2 kakak beradik saya. Yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Pilihan ada sama kita. Kalau kita percaya kita dipilih Tuhan. Bukan kamu. Bapak Ibu ada di tempat ini bukan yang kebetulan. Karena kita dipilih Tuhan ada juga di tempat ini. Ada orang lain tidak dipilih Tuhan untuk berada di tempat ini. Berarti makanan itu tepat bagi kita semua di GBI Keluarga Kerajaan. Amin. Kalau engkau masih ada di sini, artinya Tuhan pilih Bapak Ibu Amin. Dan saya untuk ada di GBI Keluarga Kerajaan Allah. Karena Bapak Ibu orang yang kuat. Kalau di gereja ini sungguh tegas. Sungguh keras. Amin. Sungguh tegas. Itu pun masih banyak yang belum mau ditegaskan. Jadi percayalah engkau makan makanan yang keras. Karena engkau sanggup ada di tempat ini. Amin. Saya begitu percaya semua kita dikumpulkan karena dipilih Tuhan. 2 hal ini pegang. Minggu depan kita lanjut lagi. Amin. Saya berikan kesaksian dari Ibu Hana. Ibu ini adalah salah satu juga menantu yang punya Hotel Furaya. Dan dari kecil saya tertarik dengan pengenalan dia kepada Kristus. Saya bilang sama Ibu Hana, Ibu naik. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu dia kesaksian kepada saya bilang, wow Ibu Hana, you punya kesaksian sama dengan judul khotbah. Bagaimana menjadi Kristen yang tertanam. Untuk itu saya bawa di tempat ini supaya dia menyaksikan bagaimana dia tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kesaksian biar nama Tuhan dimuliakan. Silakan Bu. Shalom sahabat Kristus yang saya kasih. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih saya diberi kesempatan pada pagi hari ini. Saya tahu saya nggak bisa bicara. Dan saya ngomong sama Ibu Lina, saya bukan orang yang pintar bicara. Tapi saya ada hari ini bukan secara kebetulan. Amin. Amin. Dan saya kenal Ibu Lina juga bukan kebetulan. Amin. Amin. Karena ini adalah semua anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup saya. Ibu, kalau waktunya habis, tolong saya dikodein. Siap. Kadang-kadang kalau bicara udah nggak mengenal waktu. Sama. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hana. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen. Tetapi saya dididik di dalam pendidikan Kristen. Ketika saya masih kecil, saya bersekolah di gereja Kristen Kalam Kudus, sekolah di Kristen Kalam Kudus.
Sebelumnya saya adalah penganut Buddhis yang sangat-sangat tulenan. Jadi ketika kemana saya pergi, kemana saya mau keluar pintu, saya selalu Pai-pai. sembahyang dengan cara orang tua saya. Jadi ini seperti sudah diwarisi tradisi kami orang Buddha. Tetapi ketika saya mendapat pendidikan di sekolah Kristen, saya mulai menggali, saya mulai belajar tentang agama. Kemudian satu saat setelah saya mengerti tentang Tuhan, saya mulai diam-diam meninggalkan kepercayaan saya yang lama. Saya tidak mengatakan kepercayaan saya yang lama itu tidak baik. Tetapi saya merasakan ada perbedaan di dalamnya. Amen. Setelah saya terus belajar dan belajar, satu hari pendeta saya mengatakan, kapan kamu mau terima Kristus? Kapan kamu mau jadi anak Tuhan? Saya diam, saya termenung karena saya pikir kalau saya menjadi anak Tuhan, saya harus benar-benar mengenal, saya harus benar-benar mempelajari apa yang harus saya ketahui dan apa tujuan hidup saya setelah saya menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di sanalah saya terus bergumul ketika satu saat pas di tanggal 25 Desember biasanya di gereja ada pembaptisan. Jadi saya kalau belum mengerti saya tidak mau terima baptisan. Setelah tahun kedua saya diam-diam mengikuti Kristus. Tetapi keluarga saya tidak ada yang tahu. Mama saya sama sekali tidak tahu. Kebetulan juga pas di tanggal 25 saya setelah menerima Tuhan, di acara Buddhis juga ada penyembahan besar-besaran. Di sana saya tidak pernah mengikuti. Saya tidak mau ikut, mama manggil saya tidak mau ikut. Dan saya tidak punya keberanian sama sekali untuk mengatakan kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tidak punya keberanian sama sekali. Mama terus mendesak. Akhirnya saya berbicara kepada Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkan apa yang harus saya lakukan di hadapan mama. Saya tidak mau dikatakan kalau saya anak durhaka. Kebiasaan dari kita orang Tionghoa selalu mengatakan kita orang Kristen, kita orang percaya Tuhan, anak durhaka dan tidak pernah tahu keturunan dan nenek moyang. Saya menangis di hadapan Tuhan, saudaraku. Saya mengatakan kepada Tuhan, tunjukkan saya apa yang harus saya perbuat. Akhirnya dengan keberanian saya mengatakan kepada mama, Ma, saya minta maaf. Saya bukan anak durhaka. Saya tahu saya dilahirkan ketika saya kecil umur 2 tahun. Papa sudah tidak ada. Dan mama menghidupkan saya sampai saya SMP tidak gampang. Karena mama menghidupkan kami 4 bersaudara dan 1 mertua. Tidak gampang. Begitu mama mendengar saya menjadi anak Tuhan, mama marah besar. Di situ mama teriak dan mengusir saya keluar dari rumah. Saudaraku, saya tidak bisa apa-apa. Waktu itu saya mungkin sekitar umur 12 atau 13 tahun. Tapi luar biasa saudaraku, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah takut. Amin. Dan saya tidak terbayang kemana saya harus pergi ketika mama membungkuskan 2 helai pakaian dan melemparkannya ke jalan. Suruh saya pergi. Kamu pergi dari rumah ini. Saya rela kehilangan kamu.
daripada ketiga anakku dirusakin. Saudaraku, saya menangis. Saya tidak bisa berbicara apa-apa. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Dengan tangisan saya mengambil itu baju. Saya juga tidak tahu tujuan harus kemana. Saya tidak tahu, saudaraku. Saya cuma ambil baju, saya bilang ke saudara saya, Cece, Koko, adik pergi ya, doakan saya supaya saya kuat. Tetapi saya bukan anak durhaka. Saya mengasihi kalian, saya mengasihi orang tuaku. Dan saya tahu dari kecil saya disayang mama. Hari ini saya diusir. Saya tahu Tuhan punya rencana lain untuk saya. Dan Tuhan terus menguatkan saya. Ketika saya menerima baptisan hari itu, saya merubah nama saya menjadi Hana. Dan teman-teman, saudara-saudara mengatakan, kenapa nama kamu harus Hana? Hana itu bukannya orang yang hidup sangat menderita. Tapi saya tahu, saya tidak menderita. Amen. Saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya ada di sini dan berdiri di sini. Saya lebih kuat dan sangat kuat. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Ketika saya berjalan, saya tidak tahu tujuan saya. Tetapi Tuhan membimbing saya. Ketika saya diusir oleh mama saya, dengan tangisan saya berjalan setapak demi setapak, terus melangkah. Saya tidak tahu tujuan, tapi yang saya tahu, saya pasti ke rumah Tuhan. Amen. Saya pasti mencari pendeta saya. Dan saya minta dikuatkan. Ternyata Tuhan itu sangat baik, saudaraku. Ketika di perjalanan, saya kebetulan ketemu dengan teman mama. Teman mama kebetulan juga orang Kristen, tapi dia dari gereja Advent. Dia melihat saya menangis. Kenapa adik menangis dan terus berjalan? Kenapa bawa bungkusan? Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang, saya diusir mama dari rumah. Kenapa? Karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, teman mama membawa saya pulang. Dia bercerita tentang Tuhan kepada mama. Dia mengatakan bla 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 kepada mama. Dan saat itu mama menerima saya, saudaraku. Tetapi ketika teman dia pulang, saya diterima di rumah. Saya diberikan izin tinggal di rumah, saudaraku. Tetapi selama 3 tahun, saudaraku, mama tidak pernah memberi saya makan yang enak seperti saudara-saudaraku yang lain. Jika mereka dapat ayam, saya tidak pernah dapat ayam. Saya cuma makan nasi putih dengan kecap saja. Ketika saya pergi sekolah, mereka semua dapat sarapan, dapat jajan. Saya tidak dapat, saudaraku. Tetapi saya tetap kuat. Saya tahu menjadi anak Tuhan tidak gampang. Yes. Saya harus pikul salib. Amin. Saya harus tahu. Yes. Disitulah kekuatan nanti yang akan Tuhan buktikan kepada saya, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan yang mulia. Amin. Kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Hanya kemuliaan nama Tuhan yang kita akan junjung tinggi. Yes. Kita ambil keputusan menjadi anak Tuhan. Saudaraku, jangan khawatir. Di sana, di luar sana, burung di udara tidak punya rumah, tapi Tuhan tetap pelihara. Amen. Tuhan tetap beri makan. Yes. Seperti hari ini saya juga ketika mama tidak memberi saya makan enak, saudara. Tuhan masih memakai kedua saudara saya, Cece dan Koko. Jika mereka dapat ayam sepotong, saya dikasih secuil. Cece juga kasih secuil. Nah, ketika saya pergi sekolah tidak ada belanja. Waktu itu uang kita 1 rupiah itu sudah cukup besar ya, saudaraku. Cece memberikan saya RM1, Koko memberikan saya RM1. Dan di sana saya juga
mendapatkan jajan dari mama. Nah, saudaraku, kenapa mama tidak mengizinkan saya menjadi Kristen? Karena waktu itu kami orang Tionghoa di Pekanbaru itu sangat sedikit yang percaya Tuhan dan bahkan tidak pernah ada yang percaya Tuhan. Mama itu takut kalau saya tidak nikah-nikah dan tidak mendapat jodoh. Hanya itu saja alasan dia. Tapi puji Tuhan saudaraku, ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya diketemukan dengan mantan suami saya, mantan pacar saya adalah orang Kristen. Amin. Begitu mama mengetahui saya mendapatkan pacar orang Kristen, walaupun waktu itu dia belum menjadi Kristen, cuman mengikuti ya namanya ke gereja mencari pacar. Jadi suami saya ke gereja karena saya ada di gereja, karena dia ingin ketemu gitu toh. Nah akhirnya saya katakan kepada pacar saya adalah orang Kristen, saya percaya Tuhan. Jika kamu mau mengikuti atau mempersunting saya sebagai istri, saya tetap akan menjadi anak Amin. Tuhan. Dan saya tidak mau mengubah pikiran saya sendiri. Jika kamu betul-betul mencintai saya, ayo ikut saya. Dan kamu harus tahu, jika menjadi anak-anak Tuhan itu tidak gampang. Amin. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan, langit tidak pernah menurunkan hujan dan pelangi selalu biru. Tidak pernah. Amin. Tidak pernah saudaraku. Saya bilang, kamu belajar dulu agama. Kamu tidak mengerti, kamu masuk ke gereja. Kamu bisa ikut bernyanyi, bisa ikut dengar Tuhan, firman Tuhan. Satu hari kalau Roh Kudus menyentuh kamu, kamu tidak akan bisa lari dari ketidakinginan kamu. Nah, ketika dia 2 tahun mempelajari firman Tuhan, akhirnya saudara dia dibaptiskan. Amin. Dan dia ikut bersama saya menjadi Haleluya. anak yang dipanggil Tuhan. Ketika kami mau melangsungkan pernikahan, saudara, ini saya singkat cerita karena waktu. Ketika kami mau melangsungkan pernikahan, saya mengatakan kepada mama, kalau kami berdua sudah menjadi anak Tuhan, minta maaf mama, ketika saya dipersunting nanti saya tidak akan sembahyang. Mama mengatakan iya, tetapi pas ketika saya dijemput oleh suami saya, biasanya tradisi kami mau keluar pintu harus sembahyang dulu. Jadi mama suruh saya sembahyang lagi saudaraku. Saya tidak mau. Sampai mama mengatakan, hari ini adalah hari kebahagiaan kamu. Untuk terakhir kali saja masa kamu tidak mau menyembah papamu. Saya bilang tetap tidak mah. Saya bilang karena jika saya menyembah papa saya yang sudah meninggal, artinya saya menyembah berhala. Dan saya tidak mau Tuhan murka kepada saya. Saya tidak mau. Mama saya mengatakan, jika hari ini kamu tidak menyembah mama, kamu lihat saya akan terjun dari lantai 4. Saya akan mati untuk kamu. Saya menangis saudara, saya tidak kuat mendengar itu. Saya mengatakan, Ma, jangan begitu dong. Saya kan sudah ngomong ke mama kalau nanti saya tidak akan menyembah apa-apa. Saya bisa berdoa menurut kepercayaan saya. Mama tidak mau saudaraku. Mama tidak mengizinkan. Tetap saya harus sembahyang ketika saya akan melangkahkan pintu keluar dari rumah. Benar saudara, mamaku naik ke lantai 4. Saya nggak tahu dia mau mengapa-ngapain, saya nggak tahu. Tetapi saya tahu dia mengatakan, saya akan terjun dari lantai 4 jika kamu tidak sembahyang mama.
Akhirnya saya katakan, Tuhan berikan saya kekuatan dan berikan mama keberanian untuk tidak loncat dari atas. Waktu itu saya tidak bisa berbicara dan saya cuma bisa mengatakan demikian. Ketika mama naik ke atas, tante-tanteku sudah pada ngomong, kamu kok keras kepala sekali? Mamamu kalau terjun dari atas gimana? Saya hanya bilang sama tante, itu bukan maunya saya. Saya sudah mengatakan, saya anak Tuhan, saya tetap anak Tuhan. Amin. Saya tidak mau menyembah apapun, walaupun saya harus menanggung resikonya. Oke tante tolong bilang sama mama. Maaf saudaraku, saya katakan pada tante, bilang sama mama, jika dia mau loncat, loncat saja. Saudaraku, aku durhaka saudara. Tapi aku tahu mama tidak punya keberanian untuk itu. Mama cuma menggertak saudara supaya saya pada saat itu bisa menyembah apa yang dia mau. Apa keinginan dia. Tapi saya tidak saudara. Akhirnya setelah berdebat gitu saya turun. Saya jamu tamu-tamu. Terus tamu pada melihat saya, tamu pada ngomong, anak keras kepala yang tidak tahu diri, mama memelihara dia sampai sekian besar, dia belum bisa terbang, belum bisa mencari duit, sudah bisa melawan. Saudara, akhirnya saya keluar, mama tidak jadi terjun saudaraku. Haleluya. Mama dengan air mata, mama turun ke bawah. Dan mama membawa saya keluar dari pintu. Saya peluk mama saudara. Saya mengatakan, Ma, saya bukan anak durhaka. Tapi saya sudah dipilih Tuhan. Saya mempunyai kehidupan saya sendiri. Karena Tuhan sudah menemukan saya dengan tulang rusuk yang sudah hilang. Saudaraku, singkat cerita di sini, ketika saya sudah menikah, terpujilah nama Tuhan saudara. Di dalam keluarga kami berempat, hidup saya yang berkecukupan. Amin. Tidak pernah kekurangan. Walaupun saya berdiri di sini hari ini, saya tidak punya sakit penyakit. Di dalam tubuh saya Tuhan, saudaraku, saya sudah mengalami operasi yang ke-7 kali. Tapi Tuhan tetap kuatkan saya. Amin. Tuhan tetap berikan saya semangat. Amin. Pada hari ini saudaraku, saya bisa berbicara di ini karena semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih. Di sini saya akan, kebiasaan saya mendengar khotbah di mana saja saya selalu membawa catatan saudara. Mencatat apa yang difirmankan oleh hamba dia. Ketika saya tidak mengerti, saya akan mencari tahu terus. Sampai hari ini saya berusia 62 tahun, saya tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini kemana saya pergi tetap ada catatan saya. Di sini saya akan meringkaskan apa yang saya alami di dalam hidup, dan semoga ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Saudaraku, banyak orang Kristen termasuk saya tidak lagi bisa bersuka cita ketika sedang terhimpit beban atau masalah yang berat. Kita dikalahkan oleh keadaan dan situasi. Sebagai orang percaya, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Amin, saudaraku. Yesus. Dan saya pernah baca dari satu artikel yang ditulis oleh Mahatma Gandhi, tokoh kenamaan dari India, pernah mengatakan demikian. Tak
ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman pada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun. Yes. Pemazmur juga menasehati kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Seburuk apapun keadaan kita, saudaraku, asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita akan mampu tetap bersukacita seperti hari ini. Ketika kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita berpotensi beroleh kekuatan. Amin. Sehingga kita tidak dapat berkata seperti kita berpotensi beroleh kekuatan. Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu kalau saya tidak salah terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13 ya. Juga kita ini ya. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita bersikap pasif dan menjadi malas. Tidak, saudaraku. Berserah kepada Tuhan artinya membawa segala pergumulan kita yang kita khawatirkan, kita bawa kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Amin. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kalau kita sudah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan dan doa, kita pun harus meyakinkan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Mungkin bukan saat ini, karena waktu kita bukan waktunya Tuhan, saudara. Haleluya. Ada unsur iman yang bekerja, sebab iman tanpa disertakan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Saudaraku. Demikianlah juga saudaraku dengan hal kita beriman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu terdapat di Yakobus 2 ayat 17. Ucapan akhir kata, ucapan syukur adalah pewujudan dari sikap hati yang benar dan pikiran yang positif. Berserah kepada Tuhan berarti kita percaya Dia sebagai pribadi yang maha sanggup, yang maha kuasa, yang jauh lebih besar dari masalah kita. Saudaraku. Amsal Sulaiman 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Haleluya. Akulah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Haleluya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Karena seluruh rancangan kehidupan kita ada dalam tangan-Nya. Haleluya. Dia adalah Allah yang paling memahami apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih saudaraku. Mari kita bangkit. Terima kasih. Saya serahkan kepada. Terima kasih Ibu Hana. Tuhan memberkati. Mari kita angkat ini sambil kita akan mengakhiri ibadah. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kasih.
baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir. Mari kita berdoa. Kesaksian ini memuliakan nama Tuhan. Ada banyak harga yang harus dibayar dalam mengikuti Engkau Bapa. Biarkan kami sampai mendapat mahkota itu. Kami tetap didapati dalam kesetiaan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Ada sampaikan kepada Tuhan. Banyak harga yang harus kami bayar dalam mengikuti Engkau. Biarkan hari ini kami berakar. Pengikutan kami kepadamu berakar dalam. Kami percaya jika Tuhan yang pilih kami, Amin. Tuhan yang menuntun langkah kami, Amin. untuk semakin hari kami berkenan dan layak di hadapan. Ya Tuhan. Untuk kami memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami percaya hari ini banyak kami yang lemah. Hari ini yang lemah Engkau kuatkan. Yes. Banyak kami yang belum percaya sungguh-sungguh. Kami menjadi percaya. Amin. Yang sakit hari ini kami berkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus kami disembuhkan. Amin. Kami tidak lagi dikalahkan oleh kuasa dunia. Amin. Tapi kami yang mengalahkan dunia, yaitu iman kami kepada Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Hana. Biar terus Engkau pakai dia lebih lagi. Semakin hari firman Tuhan disampaikan, banyak orang bertobat, percaya kepada Kristus. Dan biarkan apa yang disaksikan juga membawa keberkat, membuat kami semakin hari semakin bergairah, semakin kuat, Yes. semakin membayar harga dalam pengikutan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan banyak hal banyak yang kami berikan, banyak harga yang belum kami bayar dalam pengikutan kami kepadamu. Tapi hari ini Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga kami percaya Allah turut campur dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kami hari ini akan pulang. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Tuhan memberkati kami. Kami angkat tangan kami. Kami rindu Tuhan sendiri yang memberkati kami. Dan kekasih Allah dan biji mata Allah, pulanglah dan bawalah berkat besar daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai ketemu See you di next minggu week. depan. Haleluya.